Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fikara Fotografi yang bergerak di bidang jasa fotografi profesional. Dan juga Fikara Fotografi menawarkan pemotretan gambar untuk profesional, untuk keperluan e-commerce, media sosial, katalog, dan iklan. Dan kami adalah para kru dari Fikara Fotografi yang akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Muhammad Faridatul Hasan. Saya Nur Hayati. Saya Nova Fitriani. Saya Syifa Octaviana Hermawan. Saya Satria Dwi Kurniawan. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian saksikan video yang akan kami tayangkan berikut ini. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang usaha kami, yaitu Fikara Fotografi. Fikara Fotografi yang berarti kreativitas dan perubahan. Fikara Fotografi bergerak di bidang jasa fotografi produk. Kami melihat banyak sekali pelaku usaha yang mengalami kendala di bidang visual yang baik dan profesional. Padahal visual yang baik dan profesional dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Melihat tantangan ini, kami hadir untuk memberikan solusi kepada pelaku-pelaku usaha untuk mendapatkan foto produk yang tidak hanya memperlihatkan kualitas produknya, tetapi juga menciptakan citra yang baik dan mendalam, agar usaha mereka maju dan berkembang. Fikara Fotografi menawarkan layanan untuk keperluan pemasaran seperti e-commerce, iklan, katalog, dan media sosial. Setelah pengambilan foto, kami akan melakukan editing dan retouching kepada foto untuk memastikan kualitas yang sempurna. Fikara Fotografi itu melayani semua segmen pasar, mencakup semua kelompok usia dan tipe usaha. Karena dari survei yang kami lakukan, banyak sekali orang-orang yang berpendapat bahwa pentingnya gambar yang baik dan profesional, gambar yang menarik dan profesional untuk mendukung pemasaran mereka, branding, serta penjualan produk mereka. Dan juga Fikara Fotografi itu sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan spesifikasi di pasar. Contohnya, banyak sekali yang meminta kualitas tinggi untuk platform digital hingga branding yang menuntut estetika visual produk. Fikara Fotografi memiliki studio di tengah kota yang dapat memudahkan semua akses pelanggan. Kami juga dapat datang langsung ke lokasi yang sudah disediakan oleh para pelanggan kami, karena itu dapat memberikan keuntungan besar dalam melayani berbagai jenis pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada bisnis kami, yaitu Fikara Fotografi. Tentunya analisis SWOT ini penting untuk dilakukan karena untuk mengevaluasi faktor internal maupun faktor eksternal dalam suatu bisnis, juga untuk menguji kelayakan sebuah bisnis. Dalam analisis SWOT sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Nah, untuk kekuatan dari bisnis kami sendiri, yaitu Fikara Fotografi itu dapat memberikan hasil foto produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua, yaitu kami menawarkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Jadi misal kliennya menginginkan hasil foto yang bagaimana, kami akan menyesuaikan permintaan dari klien tersebut. Yang ketiga, tim fotografer dari Fikara Fotografi itu merupakan tim fotografer yang berpengalaman dan juga memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi kami tidak hanya menghasilkan foto dengan gaya yang monoton, tetapi kami juga mampu memberikan hasil yang maksimal, hasil yang kreatif. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, kami memerlukan investasi awal yang signifikan. Yang pertama karena kamera, terus komputer, dan perangkat lunak lainnya juga. Selanjutnya, yang kedua yaitu ketergantungan pada klien musiman. Dan yang terakhir yaitu proses pengeditan foto yang cukup memakan waktu. Selanjutnya mengenai opportunity atau peluang dari bisnis kami. Tentunya bisnis kami juga memiliki peluang yang cukup besar dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama, kami mampu mempromosikan karya fotografi ini melalui media sosial. Dengan majunya teknologi sekarang, karena hampir semua orang itu memiliki yang namanya media sosial. Nah, dengan itu kami memanfaatkan media sosial ini untuk promosikan hasil fotografi kami agar para klien itu tertarik untuk menggunakan jasa kami. Yang kedua, yaitu meningkatnya jumlah bisnis online. Dengan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang, banyak bisnis-bisnis online itu bermunculan. Nah, tentunya mereka pasti menginginkan promosi yang bagus untuk memasarkan produk maupun usaha yang mereka miliki. Nah, bagaimana cara mereka mempromosikan itu? Tentunya dengan hasil foto maupun video yang menarik, yang perlu keahlian khusus. Makanya itu juga menjadi peluang untuk bisnis kami. Yang ketiga yaitu menjalin kemitraan dengan merek atau influencer. Karena banyak yang sudah tertarik dengan usaha jasa kami,
maka juga ada beberapa merek yang akhirnya itu kembali lagi menggunakan jasa kami dan menjalin kemitraan dengan kami. Selanjutnya itu threat atau ancaman dari bisnis yang kami jalankan. Yang pertama itu karena persaingan yang ketat. Yang kedua, perkembangan teknologi kamera smartphone yang semakin canggih. Tapi untuk promosi, untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, bukan hanya dibutuhkan kamera yang canggih, tetapi juga teknik pengambilan foto yang bagus, bagaimana menyusun sebuah produk itu supaya terlihat menarik untuk dipromosikan. Terakhir, selera klien yang berubah-ubah. Saya akan menjelaskan strategi pemasaran dengan poin pertama yaitu rencana promosi, yang dimana media yang kami gunakan itu ada Instagram. Kami memanfaatkan Instagram sebagai etalase visual untuk mempromosikan usaha fotografi produk. Dengan mengunggah hasil foto produk, profitas tinggi sertai caption menarik dan informatif, kami menunjukkan keahlian kami secara konsisten. Melalui stories dan reels, kami berbagi proses kreatif, tips fotografi, dan tren terkini menggunakan hashtag relevan untuk memperluas jangkauan. Aktivitas kami meliputi posting feed 3-4 kali per minggu, pembaruan stories per minggu, dan unggahan reels 1-2 kali per minggu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga membangun koneksi yang kuat dengan audiens. Yang kedua ada TikTok. Di TikTok, kreativitas adalah kunci promosi kami. Kami mengunggah video pendek yang menampilkan proses pemotretan, hasil karya kami, serta tips fotografi yang relevan. Dengan mengikuti tren viral, memanfaatkan musik dan efek populer, serta menciptakan challenge yang melibatkan pengguna, kami menarik perhatian audiens yang lebih luas. Kami juga menjalin kolaborasi dengan influencer dan bisnis terkait untuk memperluas jangkauan, didukung kampanye iklan TikTok yang menargetkan pengusaha. Melalui live session mingguan, kami berinteraksi langsung dengan audiens dan menjaga keterlibatan dengan postingan terjadwal. Terus ada yang ketiga, ada WhatsApp. WhatsApp ini menjadi media komunikasi langsung untuk mempererat hubungan dengan pelanggan. Kami menggunakan broadcast list untuk mengirim promosi eksklusif, memanfaatkan WhatsApp Story untuk membagi diskon dan testimoni pelanggan, serta membangun grup diskusi sebagai komunitas aktif. Dengan menyertakan call to action atau CTA pada setiap pesan, kami mempermudah pelanggan untuk mengakses katalog produk atau Google Form pemesanan. Strategi ini memastikan informasi tersampaikan secara personal dan efektif, sekaligus meningkatkan peluang konversi penjualan. Baik, masuk ke bagian B, yaitu strategi harga. Yang pertama itu strategi harga paket, yang dimana kami menyediakan beberapa pilihan paket promosi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang pertama ada paket basic dengan harga 200.000, yang mana kami melayani pengelolaan media sosial dan desain konten. Yang kedua ada paket pro dengan harga 400.000, yang dimana kami melayani pengelolaan media sosial, desain konten, dan iklan berbayar. Lalu yang ketiga ada paket premium dengan harga 600.000, yang dimana kami melayani pengelolaan media sosial, iklan berbayar, desain konten, serta video promosi. Dan jika ingin menggunakan layanan kami tapi tidak menggunakan metode paket, harga untuk tiap layanannya itu untuk media sosialnya, untuk pengelolaan media sosialnya itu 150.000, untuk desain kontennya 100.000, iklan berbayar 200.000, dan video promosi 250.000. Tapi saya sarankan untuk menggunakan metode paket saja, karena menjadi lebih murah dibandingkan dengan layanan yang dijual secara terpisah. Lalu masuk ke strategi diskon dan penawaran promosi, yang dimana kami memberikan diskon pada hari-hari tertentu yang memiliki makna khusus, seperti hari kelahiran Pancasila, atau menawarkan potongan harga spesial bagi pelanggan pertama yang menggunakan layanan kami. Lalu kami juga memberikan harga spesial untuk kontrak promosi jangka panjang. Lalu masuk ke bagian C, yaitu distribusi. Yang pertama, distribusi melalui media digital. Distribusi layanan kami akan dilakukan secara maksimal melalui media digital, khususnya di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kedua platform ini akan digunakan untuk menampilkan portofolio kami, memperkenalkan layanan fotografi produk, dan menjangkau audiens yang lebih luas dengan konten visual yang menarik dan informatif. Lalu yang kedua itu testimoni dan referral program. Untuk mengoptimalkan testimoni positif dari pelanggan yang puas dengan layanan kami, testimoni ini akan kami perlihatkan di website atau media sosial kami, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan calon klien dan memperlihatkan kualitas layanan kami melalui pengalaman nyata pelanggan. Lalu yang ketiga itu bekerja sama dengan mitra atau reseller, yang dimana kami membangun jaringan mitra bisnis yang strategis melalui beberapa saluran, termasuk agen kolaborasi dengan agensi lain dan kemitraan dengan para influencer.
Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana kedepannya bagi Fikara Fotografi. Fikara Fotografi memiliki rencana ambisius untuk terus berkembang dengan fokus pada inovasi, teknologi, dan juga kepuasan klien. Kami akan menyediakan peralatan portable lengkap untuk memudahkan pemotretan di lokasi klien dan mengembangkan platform online berbasis aplikasi ataupun website untuk mempermudah pemesanan, manajemen proyek, dan juga pembuatan portofolio. Integrasi teknologi seperti AI untuk retouching otomatis dan analisis tren foto juga akan meningkatkan efisiensi layanan kami. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, kami akan mengadakan pelatihan bagi tim untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam fotografi dan juga teknologi visual. Strategi pemasaran kami akan diperluas melalui kemitraan dengan lebih banyak influencer dan juga content creator, serta penggunaan iklan berbayar untuk menarik klien korporat. Kami juga berencana membuka cabang di kota-kota besar dan menyediakan layanan fotografi jarak jauh. Selain itu, prinsip keberlanjutan akan diintegrasikan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan mendukung UMKM yang peduli isu lingkungan. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, kami akan meluncurkan program loyalitas dengan diskon berulang, promo eksklusif, dan juga layanan prioritas bagi pelanggan setia. Dengan komitmen terhadap inovasi dan kepuasan klien, Fikara Fotografi bertujuan menjadi pemimpin di industri fotografi profesional. Kenapa sih harus berinvestasi ke Fikara Fotografi? Karena yang pertama adalah permintaan dari berbagai industri. Fotografi produk tidak hanya dibutuhkan oleh toko online, tetapi juga oleh restoran, merek fashion, kosmetik, hingga industri manufaktur. Ini memberikan peluang pasar yang luas dan juga beragam. Yang kedua, daya tarik visual yang tinggi. Dengan berkembangnya e-commerce, kebutuhan akan foto produk berkualitas tinggi meningkat pesat. Gambar yang berkualitas adalah salah satu cara utama untuk meningkatkan brand awareness dan juga menarik pelanggan. Bisnis sering bersedia membayar mahal untuk fotografi yang dapat meningkatkan penjualan mereka. Yang ketiga, biaya awal yang dapat dikontrol. Dengan investasi awal untuk peralatan seperti kamera, lensa, lampu, dan juga studio, bisnis ini relatif terjangkau dibandingkan usaha lain. Jika peralatan dirawat dengan baik, biaya operasional bisa tetap rendah. Yang keempat, potensi pendapatan berulang. Banyak bisnis yang membutuhkan pembaruan gambar secara rutin. Contohnya seperti untuk koleksi baru, promo musiman, ataupun kampanye pemasaran. Ini menciptakan peluang pendapatan berulang. Yang kelima adalah pasar yang tidak pernah jenuh. Sebagai bagian dari pemasaran digital, fotografi produk akan terus diperlukan selama bisnis beroperasi secara online maupun offline. Ya, menarik kan jika kalian tertarik menggunakan jasa kami atau tertarik untuk kerjasama? Kalian bisa mengunjungi akun Instagram kami atau melalui link description box di bawah ini. Kami dari Fikara Fotografi undur diri. Terima kasih telah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini. Dadah. Dadah.